Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini merupakan mata pelajaran pemrograman mobile dengan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Jadi video pertama ini akan mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan untuk membuat sebuah aplikasi mobile. Sebelum kita lanjut, saya ingin menginformasikan kepada siswa-siswi SMKTI bahwa alhamdulillah SMKTI sudah disetujui oleh Google tentang program Google Workspace for Edukasi. Jadi bisa kalian lihat di sini ya. Jadi nanti siswa yang minat, nanti saya akan buatkan akun Google Workspace dan nanti fitur yang akan diberikan yaitu seperti Gmail, Google Calendar, Google Meet, dokumen, sheet, slide ini seperti Office ya, Word, Excel, PPT atau PowerPoint, Google Form juga ada, Classroom juga ada, dan juga yang terutama itu Drive, Google Drive. Nah di sini SMKTI mendapatkan 100 terabyte untuk satu sekolahan. Jadi sayang kalau nggak dimanfaatkan. Mungkin nanti buat datanya siswa atau bagaimana gitu ya. Oke lanjut. Mungkin nanti kalau kalian minat langsung kabari saya melalui Japri ya. Nanti saya buatkan. Oke. Untuk kebutuhan sudah saya persiapkan sesuai link yang saya kirimkan ya di grup. Silahkan kalian download. Nah, berhubung di sini saya sudah download. Nah, silahkan kalian ekstrak. Jika sudah, langsung masuk ke dalam folder framework dulu. Ini adalah sekumpulan file user interface dari framework 7 untuk pembuatan mobile. Di sini kita tidak membutuhkan keseluruhan data. Yang kita butuhkan hanya di bagian folder caching. Nah, ini. Bisa dilihat sesuai yang saya utarakan di modul 1. Kita nanti akan disediakan beberapa framework dari JavaScript, React, Cephalt, dan juga Vue. Kita nanti akan memilih bagian core. Karena di situ nanti kita akan menggunakan bahasa pure JavaScript. Atau menggunakan jQuery. Silahkan kalian copy paste semua di dalam folder core ini. Kalian copy. Lalu kita letakkan di htdoc. Oke, kita htdoc. Pergi ke htdoc di XAMPP ya. Nah, biar lebih cepat pekerjaan kita, htdoc ini kita letakkan di quick access. Nah, seperti ini ya. Kita lepaskan, nah dia akan otomatis kepin gitu ya. Sudah, kita masuk di sini. Lalu kita buat folder dengan nama template F7 seperti ini ya. Kita letakkan di sini. Kita tunggu. Cara menjalankannya, meskipun di sini ada file index dengan tipe HTML, kita tidak bisa sekedar klik 2 kali seperti ini. Nah, jadi tidak diperbolehkan ya. Karena dia sudah di htdoc, maka kita harus menjalankan server Apache dan MySQL yang ada di software XAMPP. Kita buka. Biar ketika kita buka XAMPP sudah terotomatis menjalankan atau running. Nah, kita config dulu lalu kita checklist ini ya. Silahkan kalian checklist lalu save. Sudah berjalan. Sekarang kita jalankan template F7
di browser localhost template F7, disamakan ya tulisannya. Nah, ternyata masih sama kayak yang tadi. Oke. Jadi hasilnya masih belum sempurna, seperti belum ada CSS-nya. Kita coba lihat kode di dalam file index.html. Oke, sekarang kita letakkan template F7 ini ke dalam Visual Code. Untuk cara membuka di Visual Code bisa dengan dua cara. Yang pertama seperti ini, klik template F7 lalu open with code, atau kita buka dulu Visual Code. Ini masih project yang lama, yang lain. Nah, lalu kita pergi ke file, lalu open folder, lalu kita pilih template F7. Nah, seperti ini. Folder template F7, kita select folder. Otomatis kita akan diberikan tambahan new window Visual Code. Kalau tidak seperti ini, nah, bisa kalian setting Ctrl koma lalu open folder. Nah, di sini yang tadinya default atau off kita berikan on, seperti itu. Ini berhubung tidak digunakan, kita close saja, perbesar. Kita lihat index.html. Di sini renggangnya agak kurang lebar kalau menurut saya ya. Jadi saya usahakan lebar. Space-nya kita ganti menjadi 4. Configure. Masih belum ada efeknya, kita Ctrl A lalu kita rapikan dengan cara otomatis format selection. Oke, sudah rapi ya. Sekarang kita cek bagian atas. Ternyata di sini membutuhkan folder package. Kita lihat file ekstrak yang sebelumnya. Kita letakkan di mana tadi? Framework. Nah, ini kan. Oh ya, ternyata di sini kita membutuhkan package. Oke, kita coba lihat. Ternyata di sini ada banyak, ada core, react, self. Berhubung kita memakai core, kita kopikan yang core saja. Kita copy, kita letakkan di template. Nah, di sini ya. Setelah itu kita rubah alamat linknya ini. Nah, alamat hrefnya kita rubah. Nah, sesuai kita kan lokasinya di mana ini? Lokasinya di index. Kalau mau ke core kita kemana dulu? Kita langsung ke core. Berarti tidak usah. Ini kan script untuk kembali ke folder yang sebelumnya. Keluar dari folder 1. Kalau ada 2 berarti keluar folder 2 kali nanti. Oke, berarti ini saya blok. Saya tekan Ctrl D untuk memastikan bahwa ada tidak nilai yang sama dengan package ini. Ternyata ada di bagian bawah. Oke, saya Ctrl D lagi. Ternyata sudah tidak ada. Kita hapus. Otomatis yang atas dan bawah otomatis sudah terhapus. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Kita save. Sekarang kita jalankan. Hasilnya sudah sempurna. Jika kita lihat masih seperti website ya. Sekarang kita atur agar bisa terlihat seperti mobile. Klik kanan lalu inspect. Kita pilih toggle device agar seperti ukuran mobile. Berhubung di sini saya sudah ngeklik ya. Pada pilihan responsif kita bisa menyesuaikan yang kita inginkan. Kita pilih yang seperti Galaxy atau bagaimana, atau iPhone, atau kalau saya biasanya responsif saja. Kita refresh lagi. Ini kita gunakan 100. Oke. Lalu di bagian sidebar kanan
Di sini ada elemen dan juga style. Ini nanti membantu kita mengetahui elemen apa saja yang digunakan. Seperti framework 7 ini, dia memakai apa elemennya? Ternyata dia memakai div dengan kelas, title, dan seterusnya. Seperti itu ya. Berpindah ke konsul. Berfungsi sebagai informasi ketika kode ada error atau kita bisa menaruh informasi yang kita buat sendiri. Nah, nanti seperti nanti muncul di sini nanti. Kalau nanti ada error atau bagaimana. Berpindah ke network, dipastikan disable cache ini di unchecklist ya. Jangan dicentang ya. Berpindah lagi ke bagian application. Di situ nanti ada local storage, JSON storage, dan lain sebagainya. Berfungsi untuk menyimpan data sementara kita. Mungkin nanti ini kita gunakan pada pertemuan yang selanjutnya. Jadi kesimpulannya, jika kita membuat aplikasi mobile dengan framework 7 dengan langkah seperti yang tadi ya, diusahakan kalau mau menampilkan hasil aplikasi kita, nah seperti ini buat tampilannya harus memakai inspect. Oke, sekarang alur untuk membuat aplikasi mobile agar berjalan dengan lancar. Bagaimana? Yang pertama yaitu melihat tampilan yang ada di template. Nah, kita harus itu, Rek. Kita itu harus cek satu-satu di sini. Nah, oh ternyata appot itu buat seperti ini. According buat apa ini? Oh, buat kayak gini. Oke. Conceit bagaimana? Oh, seperti ini. Jadi dilihat satu-satu dulu. Dilihat semuanya, dilihat satu-satu. Grid ini buat apa? Oh, seperti ini. Oh, seperti ini. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi semuanya harus dilihat. Di sini ada back transisi. Nah, seperti itu ya. Dilihat semua sampai selesai. Lalu yang langkah kedua yaitu membuat konsep. Kita nanti itu membuat aplikasi tentang Oppo ya penak ya. Nah, itu kita harus rencanakan. Kita harus berarti kalau anak RPL itu mikir lah ibaratnya ya. Jadi nanti membuatnya sekedar informasi saja atau bisa CRUD dengan database atau bagaimana gitu. Nah, langkah yang terakhir yaitu membuat user interface seperti yang Pak Aziz buat ini. Bisa nanti menggunakan Figma atau Balsamic. Dulu kalian kan waktu magang atau waktu praken di Ninecode kan sudah diajarkan kan ya pakai Figma gitu kan. Bisa dipraktekkan nanti. Jadi kita membuat desainnya itu tidak sembarangan, kita menyesuaikan yang ada di sini. Boleh kita pengen yang aneh-aneh boleh, tapi nanti kita harus pandai membuat CSS seperti ini. Terus langkah yang terakhir setelah user interface, lalu kita melakukan implementasi kode pada program. Dah selesai seperti itu. Pak, lah misalnya kalau kita mau kayak ada aplikasi mobile yang bisa menyimpan di database bagaimana? Nah, nanti kita itu yang di bagian mobile itu berfungsi sebagai front end saja ya. Jadi nanti kalau menyimpan data itu nanti diproses oleh sebuah API ya. Jadi nanti kita akan mempelajari seperti itu di pertemuan yang akan datang. Oke, mari kita lakukan skenario yang sudah saya buat seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini adalah user interface yang akan kita implementasikan ke dalam kode program. Sekarang kita akan melakukan duplikat template F7. Kita akan mau membuat project baru ya. Kita kontrol, kita drag, kita kontrol biar duplikat dia. Kita tunggu. Selesai.
Kita rename F7 app pertama. Lalu jangan lupa kita buka langsung ke bagian Visual Code. Kita drag, kita taruh di sini, otomatis dia akan memunculkan window baru. Kita perbesar. Kita perbesar lagi ya. Untuk menghilangkan sidebar sebelah kiri, kita tekan Ctrl B. Kita fokus di bagian index.html. Oke. Sekarang kita jalankan. Apa tadi? F7 app pertama ya. Tidak lupa merubah ke inspect. Hanya seperti ini. Nah. Oke, kalau sudah. Nah, sekarang kita hapus bawaan dari templatenya. Ctrl A, selain 404 ya, kita hapus. Shift del biar dia tidak langsung ke recycle bin, biar langsung keluar saja, dihapus lah intinya. Sudah beres. Nah, otomatis kalau ini di refresh dan kita klik, ya sudah tidak bisa. Soalnya file yang kita hapus tadi adalah file yang kita klik ini, jadi sudah tidak bisa. Nah, sekarang kita akan menyesuaikan dengan yang seperti ini ya. Oke, seperti ini. Berarti kira-kira nanti seperti apa ya templatenya? Coba kita cari. Mungkin ini seperti kayak form ya. Jadi kita form storage. Oh ya, nanti kita membutuhkan seperti ini. Lalu apa lagi ya? Button. Oh, ada tombol button rek. Oh gini nih button. Nah, button kita klik. Mana kliknya? Oh ini. Oh salah, sorry, button. Nah, masuk. Nah, ini seperti ini ya, tapi kok warnanya biru semua. Oh, di sini ada green. Oh, berarti nanti kita ganti dengan nama color green, color yellow gitu ya, sesuai dengan ini. Oke, berarti kita nanti langsung mengarah ke bagian kode kita. Project F7 app pertama. Nah, sebelah sini. Sekarang kita buang dulu yang tidak terpakai, seperti ini ya. Ini kan nggak terpakai ya, left panel sama right panel ini kan nggak butuh ya. Kita buang dulu panel left. Nah, sudah pasti ini berfungsi di mana? Left panel, berarti kan, oh berarti dia munculnya di sini. Left panel gitu kan. Oke, berarti ini kita hapus. Oke, sekarang kita coba kita refresh. Kita jalankan lagi. Tuh, sudah tidak muncul lagi karena sudah kita hapus. Sekarang right panel kita hapus juga. Nah, tinggal yang ada di tengah. Kita refresh. Nah, sudah seperti ini. Oke, sekarang kita tidak membutuhkan list ini ya. Hanya membutuhkan ada tulisan aplikasi pertamaku dan juga ada form dan juga button. Oke. Berarti kita nanti menghapus ini dulu, navbar sama pack content gitu ya. Oke, jadi kita membutuhkan pack home seperti ini. Oke, kita rubah dulu, ini dirubah menjadi aplikasi pertama. Sudah, langsung kita di mana tadi? Kita di form ya, form storage. Nah, kita mau ambil semua data ini ya, berarti kita langsung mengarah ke template F7, mengarah ke page form storage. Kalau di sini filenya banyak, bisa menggunakan seperti ini rek, Ctrl P home. Nah, di sini ada form storage. Nah, klik, nah otomatis kita sudah ditampilkan. Kita kepingin yang ini, kita nanti muncul form storage-nya juga. Kita lihat dulu elemennya. Kita fokus di sini ya, yang biru-biru berarti dia yang terpilih.
Oh berarti dia navbar. Oke, kita copy yang navbar. Nah ini navbar ya, kita copy yang navbar, kita taruh di project kita, taruh sini. Nah, jangan lupa dirapikan ya scriptnya ya. Jika dia di dalam folder back home berarti dia harus menjorok ke dalam, jangan seperti ini ya, harus seperti ini. Oke. Nah seperti ini sudah. Lalu kita membutuhkan bagian bodinya, bagian kontennya. Template, bagian konten, pack konten kita copy semua, kita copy ya, kita letakkan di sini. Nah kita rapikan. Berhubung ini belum rapi ya, bisa kita menggunakan Ctrl A lalu format seleksi. Nah seperti ini sudah otomatis rapi. Kita save, jangan lupa jadi diusahakan terbiasa Ctrl Shift ya, Ctrl S. Kalau sudah, coba kita jalankan project kita refresh, dan hasilnya sudah jadi sesuai yang kita inginkan ya kan. Bagian ini sudah, tinggal menyesuaikan seperti itu. Nah ternyata ini kita tidak membutuhkan, berarti kita hapus. Oh di sini sudah ada kayak tombol back, kita kan tidak membutuhkan ya. Coba bagaimana cara kita menghapusnya, kita klik bagian sini, elemennya coba kita hapus sementara. Kalau ini kan nggak mungkin ya, kalau kita hapus sebelah sini otomatis form storage juga akan hilang. Jadi saya coba bagian ini saja, left, coba saya hapus. Oh sudah hilang. Oh berarti yang saya hapus harus yang left. Triknya seperti itu ya, kita cari yang left. Oh ini left. Oke, jadi ini kita hapus. Bisa dihapus atau bisa dikasih komentar. Nah seperti ini, kita refresh, otomatis dia akan home storage. Kita hapus pertama ya. Ya ini kita sudah butuhkan ya tadi ya, kita hapus. Ini blok sampai sini. Oke, name kita butuh, password juga butuh. Coba kita lihat, nama, tanggal lahir, jenis kelamin. Oke, nama ini enggak, email juga tidak, URL juga tidak, phone juga tidak, gender perlu, birthday perlu ya. Coba kita cek, nama sudah, URL juga tidak nanti ya, gender sama birthday. Oke, date time tidak ya. Nah kita hapus. Jadi kalau ngapus, kalau kalian ragu, coba kalian minimize seperti ini. Nah bentar saya install itu dulu, pattern. Boleh ya, salah. Birthday kita naikkan, tanggal lahir, nah, kamu kita sesuaikan dengan ini, nama mahasiswa. Oke, nama siswa, tanggal lahir kami, ini jenis kelamin, nama siswa. Placeholder tahu ya fungsinya buat apa.
tanggal lahir, jenis kelamin seperti ini biar lebih cepat. Male laki-laki, female perempuan. Name-nya kita kasih JK gitu aja ya. Jenis kelamin TGL. Nama. Sekarang kita coba cek dan sudah sesuai ya, sudah sesuai. Oke, sudah sesuai, tinggal buttonnya saja. Oke, seperti yang tadi kita masuk ke template lalu pergi ke button, kita pilih kira-kira mau yang buttonnya yang bagus mana kayak ini kayaknya. Ya ini, kita klik dia yang bagian, nah ini kita copy, kita masuk ke bagian template, kita ternyata kita pilih yang tengah, kita letakkan AFC pertama kita. Letakkan di sini ya. Color green. Color green. Nah sudah, tapi ini dia ada dua ya, dia ada dua. Oke, berarti kita nanti menambahkan sebuah, oh dia memakai blok. Oke, kita membuat blok ya, kita lupa tidak membuat blok dan juga row. Oke, dia dikelilingi oleh blok, dan di dalamnya ada row ya, row. Kita copy apa, kita rapikan dulu, jangan lupa tutupnya div, kita rapikan. Nah seperti ini, kita tambahkan, tampil gitu ya. Hapus red ya, hapus red. Oke, kita refresh dan sesuai ya yang kita inginkan, tapi di sini terlihat agak lebar. Coba kita hapus blok rownya, kita refresh lagi. Nah sudah hampir sama ya, aplikasi pertama. Oke, sudah lagi. Nah ini sudah selesai user interface-nya. Nah sekarang skenario yang kita buat, inginnya itu nanti ketika saya klik tampil maka dia muncul sebuah modal atau alert gitu ya. Oke, sekarang kita buat dulu di bagian FC pertama di sini. Nah nanti kita akan membuat script di sini Rek. Nah berhubung kita nanti membutuhkan jQuery ya, biar lebih mudah kita ngodingnya. Nah, silahkan kalian kopikan dulu jQuery yang ada di link yang saya bagikan itu ya. Silahkan kalian copy, letakkan di FC aplikasi pertama, app pertama di JS. Nah, kita letakkan
Kalau sudah, ayo kita panggil dia. Kita kopikan dari script yang atas. Lokasinya di mana? JS, oke. Lalu jQuery. Kita panggil. Selesai. Sekarang kita cek dulu. Sekarang kita cek script kita. Nah, kita mau bagaimana caranya ketika kita klik tampil, nama siswa Muhammad Zubaidillah nanti dan seluruhnya itu tampil di bagian sini nanti, muncul gitu ya. Muncul seperti modal atau alert gitu. Berarti langkahnya yang pertama kita harus memberikan sebuah atribut ID di bagian input ini. Yang ada isinya ini kita berikan ID. Kenapa? Agar dia bisa dipanggil oleh kode JavaScript gitu ya, biar lebih mudah. Ini kita Ctrl D, jadi biar lebih cepat seperti ini, Rek. Ctrl D bagian name. Kalau sudah kita shift, atau jangan di shift, atau kita shift dengan Ctrl. Kalau sudah copy, paste, nah, jadi kan name-nya diganti ID seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita mengimplementasikan ke dalam kode JavaScript. Kita buat variabel dulu. Buat variabel tadi gimana? Yang di modul pakai var, lalu nama sama dengan, kalau jQuery seperti ini, $. Kalau ID pakai apa? Pakai pagar. ID-nya dengan nama apa? ID-nya dengan nama. Kalau dia inputnya teks dan lain-lain, itu berarti value file gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba dulu yang var, kira-kira bisa muncul nggak? Kita bisa pakai log untuk menampilkannya. Nah, jadi ini nanti log ini menampilkan di bagian konsol yang sudah saya bilang tadi. Oke, nanti muncul di sini. Nah, seperti ini ya. Langsung otomatis muncul ya. Saya hapus, saya refresh. Ya, kosong. Gitu ya. Berarti jQuery kita sudah berjalan dengan baik. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian sini. Nah, sekarang kita berpikir dulu ya. Coba kalian cerna dulu pertanyaannya ini. Ketika saya sudah mengisi atau ketika saya belum mengisi, ketika saya tekan tampil, maka nanti ada muncul sebuah peringatan. Peringatan bahwa nama belum ada isinya. Nama masih kosong, ya kan? Nah, itu pertanyaan pertama kita selesaikan dulu. Berarti ketika kita klik tampil, gitu ya. Ketika kita klik tampil, berarti scriptnya nanti di mana? Scriptnya nanti di bagian button. Ketika kita klik on click, kita buatkan variabel, kita buatkan fungsi yang nantinya akan mengarah ke bagian sini. On click, klik tampil gitu ya. Nah, seperti ini. Baru kita buat fungsi di bagian sini. Dengan nama apa? Klik tampil sesuai yang kita buat di atas. Klik tampil. Ketika saya klik tampil, maka ini yang akan dijalankan di dalam script fungsi itu ya. Kalau sudah, saya coba log lagi. Nama. Klik tampil. Ketika saya klik tampil, maka menjalankan ini. Oke. Saya refresh. Belum ada yang dijalankan, maka saya coba Muhammad Zubaidillah tampil. Coba kita
Kita cerna dulu kenapa dia bisa seperti ini. Klik tampil is not defined. Oke, kita cerna dulu ya. Ini masih error di sini. Ternyata tadi kita terdapat seperti form ya di dalam script kita. Coba kita lihat. Ternyata benar. Di sini ada form. Jadi di sini kita tidak memerlukan form ya. Kita nanti memerlukan form ada waktunya tersendiri. Sementara kita belum tidak memakainya dulu. Kita matikan dulu formnya. Oke. Kalau sudah kita jalankan lagi. Nah, seperti ini ya hasilnya. Jadi merubah kayak merubah apa ya namanya? Merubah style. Berarti intinya gini. Kalau form ini apa? Begitu penting di bagian sini. Nah, berarti kita bisa akali di sini. Form kita rubah. Jangan form, tapi kita rubah menjadi div dia itu ya. Nah, soalnya berpengaruh kalau form itu. Kalau kita memakai form, terus di sini ada button seperti ini ya. Kita klik dia akan seperti kayak merefresh gitu. Mengirimkan data. Nah, kalau kita rubah menjadi div, nah, otomatis kita aman nanti. Kita refresh, nah kembali normal. Muhammad Zubaidillah tampil. Ternyata masih error. Oke, kita teliti lagi. Oke, barusan sudah saya cek, ternyata saya kelebihan. Ya, di sini klik tampil. Ketika saya Ctrl D, ternyata di sini ada K. Pantas kan? Oke, kita refresh. Sudah ada isinya, tampil. Nah, otomatis dia langsung muncul Muhammad Yusuf. Kalau kosong gimana? Ya kosong. Nah, ini nanti kita buat logika rek. Logikanya seperti ini. If ya. If jika nama sama dengan kosong atau nama sama-sama dengan undefinite, maka apa? Maka yang dilakukan adalah app dialog alert. Kalau kosong berarti apa ya? Inputan nama masih kosong. Ya. Lalu di sini informasi. Koma. Jadi dia itu membacanya dari atas, membuat variabel nama. Jika nama ini kosong nilainya nanti muncul ini, atau namanya undefined undefined ya, nanti dia akan muncul sebuah peringatan seperti ini. Oke, kita coba sekarang. Kita refresh. Muhammad tampil ya, kosong. Dia juga tampil tapi di sini ada tulisan informasi. Inputan nama masih kosong. Nah, seperti itu. Oke. Jadi sudah bisa jalan ya. Sekarang kita nanti menambahkan yang bagian apa rek? Tanggal. Apalagi GK. Bisa lebih cepat seperti ini. Nama, Ctrl D, DGL. Nama, Ctrl D, kan. Ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, ini kita buatkan if else di sini. Else. Bentar. Berhubung di sini langsung otomatis muncul ya.
Berarti kita tidak usah memberikan logika seperti ini karena dia sudah pasti ada nilainya, tidak mungkin tidak. Nah, sekarang bagaimana kalau berhasil? Nah, berarti kecuali else. Berarti kan benar ya, kita copy bagian atas, sorry. Di sini. Kalau sudah sukses. Berhasil. Nama saya. Nah ini kita gabungkan ya. Nama saya kepingin melihat sesuai nama yang ada dituliskan di sini. Berarti nama saya sesuai nama. Untuk menggabungkan dengan menggunakan plus ya kalau di JavaScript, kalau di PHP nanti menggunakan titik. Nama saya Muhammad Zubaidillah. Tahun lahir saya, tahun lahir TGL. Dan jenis kelamin dan berjenis kelamin laki-laki. Jika ini. Oke, sekarang kita coba. Nama Muhammad Zubaidillah, lahir. Oke, kita tampil. Sukses, berhasil. Nama saya Muhammad Zubaidillah, tahun lahir bla 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 bla, dan berjenis kelamin laki-laki. Jadi dipahami ya. Jadi kalau nanti ada nama siswa yang tidak ada isinya atau kosong atau undefined, nah dia akan muncul yang dijalankan adalah ini. Tapi kalau ada nilainya, yang dijalankan adalah yang else ini, itu ya. Oke, itu dulu video praktek kali ini untuk project F7 app pertama ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dipraktekkan juga ya. Mohon maaf jika video ini terlalu panjang, tapi tetap bersemangat untuk mengikuti video kali ini. Saya tunggu hasilnya ya. Jangan lupa nanti screenshot. Kalau bisa setiap kode ini silahkan kalian berikan komentar gitu ya. Jadi ini membuat variabel gitu ya. Terus ini logika if ketika ada yang kosong atau gimana gitu ya. Jadi diusahakan dikasih komentar seperti ini. Oke, ini juga sama, ini buat apa juga ini buat apa, nah seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.